Kartu klarifikasinya Eight of Wands, Nine of Cups, kemudian ada The Queen of Swords. Dah, kamu pasang aksi mau menolak. Aku tidak tertarik. Itu yang aku rasakan ya. Karena di sini kamu memutuskan untuk tidak mau memikirkan dia lagi. Dia yang datang dengan cepat dan pergi dengan cepat ini. Kulihat kamu di sini lama untuk bisa moving on dari mantanmu yang sebelumnya. Guys, Eris lama sekali bisa moving on. Dia waiting list. Jadi dia datang itu kayak teaser gitu guys, kayak iklan Shopee COD, Shopee COD kayak gitu. Datang sebentar tiba-tiba hilang. Kalau kalian lagi nonton video ini, tapi ingatannya membekas terus di pikiran kalian ya. Kalian tidak mau memikirkan lagi yang tadi datang ini. Datang dengan cepat kemudian perginya pun dengan cepat ya. Kalian tidak mau memikirkan dia lagi. Kemudian kalian mencoba untuk making peace with your mind ya. Udah deh, gak usah dipikirin lagi. Ngapain juga mikirin dia? Toh udah nggak kelihatan. Galaunya dalam pikiran. Sebenarnya masalah itu nggak ada. Mikir aja yang nggak. Kalau ini begini begini. Kalau aku nanti pacaran maka pacarku akan berselingkuh. Kalau aku nanti menikah maka aku akan ditinggalkan. Jadi ini adalah challenge kamu. Kamu terlalu banyak berpikir yang jelek ya, yang tidak baik, sehingga kamu perlu untuk lebih happy. Kamu perlu untuk lebih fun dalam menjalani hidup. Itu yang aku rasa ya. Hai Aries, welcome back to Be Delightful Channel. Bersama Ray di sini, your tarot reader. Selamat datang kembali ya guys. Untuk kalian yang sudah berkali-kali datang ke channel ini, sudah berkali-kali kepoin videoku, kepoin ya. Kalian mungkin sudah subscribe ke channel ini dan sudah mengaktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih banyak. Apalah aku tanpa kalian ya. Untuk yang rajin komentar juga terima kasih banyak. Mohon maaf aku tidak bisa membalas komennya satu persatu ya. Tapi aku akan mengusahakan untuk selalu membaca satu persatu ya guys ya. Untuk yang baru pertama kali melihat channel ini guys, baru pertama kali melihat videoku ya. Welcome, selamat datang. Aku Ray, tarot reader, dan ini adalah channel Be Delightful ya, channel untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan dan juga mendapatkan hiburan-hiburan guys ya. Oke. Aries, ini adalah love reading untuk kalian di 15 hari terakhir di bulan Januari 2022 ya. Ya, love reading ya. Oke, mohon diingat Aries, ini adalah energi kolektif, artinya tidak semua dari kalian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, yang aku ceritakan sebentar lagi ya. Selain itu energi juga sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Aries, kadang-kadang aku bisa bicara dengan mereka yang tertarik dengan kehidupan Aries ya, siapapun itu ya. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu seperti biasa dengan sistem Celtic Cross, dan masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lainnya dari deck tarot yang berbeda untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin tentang your love reading Aries di 15 hari terakhir bulan Januari 2022 ya. Silakan untuk mencek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars kalian untuk mendapatkan readingan yang paling akurat ya. Venus itu jika kalian merasa diri kalian membawa energi feminim ya, karena Venus itu romance untuk feminim ya. Kalau kalian membawa energi maskulin silakan cek Mars ya, karena Mars itu energi romance untuk laki-laki atau maskulin ya. Oke, let's see. Halo Aries, how are you guys, how are you doing? Ini kartu masih lengket banget guys, masih baru. Aries, oh ya sudah. Hai Aries, welcome. Dia mau berhasil guys, dia tidak mau memberikan clue apapun. 3 kali lagi dan kartu ini akan siap dipakai oleh Aries yang membawa energi kolektif untuk kalian di 15 hari terakhir bulan Januari ya 2022. Readingan ini akan berlaku dari tanggal 16 guys, dan nantinya berakhir di tanggal 31 ya. 1 kali lagi. Oke, let's see apa katanya. The Five of Pentacles. Wow. Loss of money. Kehilangan uang ya, kehilangan aset.
Oke, ada barang yang hilang guys. Bisa jadi rumah ya, kalian terpaksa harus menjual rumah atau ada rumah yang disita bank ya. Bisa jadi kendaraan bermotor ditarik oleh leasing ya, atau dicuri ya. Bisa jadi perhiasan tiba-tiba jatuh dari tangan, ada gelang, emas, berlian jatuh dari tangan kalian atau dirampok orang mungkin. Ya, benar. Aku hanya mengatakan apa adanya saja ya. Five of Pentacles ini loss of material things ya. Ada benda-benda materi yang akan hilang dari kalian dalam waktu dekat. Ini adalah bottom of the deck. Kalian tidak menyadari tapi energinya kuat untuk kolektif Aries di luar sana ya. Segera naik ke permukaan. Ada yang hilang guys. Pentacles itu juga bisa hal yang berkaitan dengan duniawi ya, selain duit ya. Bisa jadi situasi yang nyaman akan segera hilang. Ada kenyamanan yang kalian rasakan selama ini dan tidak lama lagi akan berakhir ya. Hal-hal duniawi. Apapun itu, ketika kartu Five of Pentacles datang, aku akan hanya bisa mengucapkan semoga kalian bersabar ya. Semoga kalian bersabar dan semoga bisa digantikan oleh Tuhan sama besarnya atau kalau bisa lebih besar lagi ya. Karena ini adalah lost ya, kehilangan. Oke. Aries, let's see what's going on in our life. The Three of Cups, happiness. Akhirnya aku baru membuat readingan untuk Pisces ya. Sedih readingannya guys. Yang kali ini Aries ada Three of Cups guys, happiness. Oke, let's see. Nanti aku jelaskan satu persatu ya. Bottom of the deck ada the King of Cups, cinta ya. Ada energi cinta di situ. Dan aku pun langsung berbunga-bunga. Kenapa ya? Padahal aku nggak ada kaitannya dengan ini. Mungkin kalian Aries yang sedang berbunga-bunga atau akan segera berbunga-bunga guys, karena ada King of Cups ya. Buka hati guys, buka hati. Itu yang aku rasakan. Bottom of the deck ya. Beberapa dari Aries atau Aries kolektif di 15 hari terakhir Januari akan membuka hatinya untuk menerima cups, untuk menerima emotion ya, atau akan memberikan emotion atau memberikan cups kepada seseorang. Bisa jadi ya. Yang jelas akan ada pernyataan cinta guys. Bottom of the deck sebentar lagi akan naik ke permukaan. Siapa itu guys? Kalian yang tahu ya Aries, oke. Kemudian center of the reading ada the Three of Cups, happiness. Kemudian the Ten of Wands yang mengcrossnya. Aku rasa the Three of Cups di sini lebih ke kalian harus berbahagia guys, happy. Harus. Kalian perlu untuk menikmati hidup. Itu yang aku rasakan ya. Karena ini di cross dengan Ten of Wands. Ten of Wands ini beban. Kalian terlalu banyak beban. Beban pikiran. Let's be more fun dalam menjalani hidup. Ayo kita lebih berbahagia dalam menjalani hidup. Berbahagia ini general ya guys. Three of Cups itu bahagia secara umum. Tidak harus berkaitan dengan romance. Tidak harus dengan pasangan ya. Kalau kalian bisa happy saat ini, baru bottom of the deck ini akan datang yang menyatakan cinta kepada kalian. Jadi aku lihat kebanyakan Aries di luar sana saat ini banyakan galaunya guys. Ten of Swords ya. Galaunya dalam pikiran. Sebenarnya masalah itu nggak ada. Mikir aja yang enggak. Kalau ini begini. Kalau aku nanti pacaran maka pacarku akan berselingkuh. Kalau aku nanti menikah maka aku akan ditinggalkan. Kalau aku nanti begini. Kalau aku nanti begini. Jadi ini adalah challenge kamu. Kamu terlalu banyak berpikir yang jelek ya, yang tidak baik, sehingga kamu perlu untuk lebih happy. Kamu perlu untuk lebih fun dalam menjalani hidup. Itu yang aku rasa ya. Kartu fokus ada Four of Cups. Kamu sedang memikirkan, apakah aku baru-baru ini melepaskan suatu peluang besar dalam hidupku terkait dengan relationship? Ya, itu yang kamu pikirkan saat ini, Aries, yang sedang kamu fokuskan aku rasa ya. Ada seseorang yang datang ke dalam hidupmu kemudian kamu abaikan. Dan kemudian kamu sekarang bertanya-tanya, ya ampun,
Apakah aku baru saja melepaskan kesempatan besar, kesempatan baik dalam hidupku? Siapa dia yang kamu abaikan itu? Eris. Eris jarang mengabaikan orang setahu aku ya. Kemudian di target atau di subconscious ada the page of wands ya. Kalian menginginkan sesuatu yang menarik terjadi di dalam hidup kalian guys. Menurut kalian hidup kalian itu terlalu datar-datar aja, flat. Hidup ini begini-begini aja, aduh nyebelin banget deh gitu ya. Kalian menargetkan maunya ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi yang bisa membuatku gembira. Itu yang aku tangkap di readingan ini, oke? Di masa lalu ada the two of wands ya. Kalian moving on dari suatu situasi, aku rasa. Ada sesuatu yang menyakitkan terjadi di masa lalu. Dan kalian sudah berhasil meninggalkannya. Kalian sudah berhasil moving on. Oke, tapi tidak ada yang menarik terjadi di dalam hidup kalian. Itu yang aku rasakan. Setelah yang terakhir ini ya, kejadian terakhir ini. Gitu-gitu aja, flat, datar. Kemudian di next feature, the Two of Cups datang guys. Ya, seseorang yang mencintai kalian sama besarnya dengan cinta kalian kepadanya datang ya. Ada orang yang akan menyatakan cintanya kepada kalian dan kalian pun akan menyatakan aku juga memiliki rasa yang sama. Ada relationship aku lihat di sini guys di masa depan untuk kalian, dari yang datar-datar aja, dari yang flat-flat aja, dari yang membosankan sekarang akan berbunga-bunga. Eris, wow. Ya mari kita tepuk tangan guys, readingan ini tidak perlu diklarifikasi, dadah. Iya, karena readingan ini sepertinya bagus guys ya. Oke, kita akan mengklarifikasi lah ya. Masa nggak diklarifikasi sih? Kasihan Erisnya nanti. Hai Eris. I call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit, I call upon the Archangels to come to this reading. Please bless this reading. Thank you very much. Let me clarify. The King of Cups, please. Thank you. Bottom of the decknya the Two of Cups lagi. Kalian paling in love. Kalian jatuh cinta, Eris. Wow, I like this very much. Oke, kartu the bottom of the deck diklarifikasi dengan the Four of Wands, kemudian the Seven of Wands, kemudian the Seven of Pentacles. Ya. Di dalam hati kalian ada konflik batin, guys. Apakah akan ada terjadi perubahan di dalam hidupku ini? Kok gini-gini aja gitu? Udah berapa tahun dari the last relationship I got ya? Kok nggak ada yang berkembang sih guys? Orang baru nggak ada yang muncul, cowok ganteng nggak ada yang kelihatan, cewek cantik nggak ada yang kelihatan mendekatin gue. Padahal gue bukan jelek-jelek banget, gue cukup menarik rasanya, tapi kenapa nggak ada yang datang? Why gitu? Aku rasa itu yang terjadi di dalam diri kalian sudah cukup lama, Eris ya. Semacam meragukan kemampuan kalian untuk bisa mendapatkan relationship idaman yang kalian inginkan. Aku ngelihat kalian melakukan inner doing di situ guys. Inner doing itu kayak apa ya? Ada sesuatu yang kalian lakukan ke diri kalian dan tanpa kalian sadari, itulah yang menarik orang untuk datang ke kalian. Take how it resonates ya. Mungkin yang cewek-cewek ya mulai diet, mulai mempercantik diri. Kalau yang cowok-cowok mulai untuk bekerja dengan serius, punya banyak duit ya. Kalau yang laki-lakinya macam-macam ya. Yang kalian lakukan itu terkait untuk diri kalian sendiri, lebih ke self love aku rasa. Oke. Dan kalian tidak sadari itu adalah manifestasi. Ya, kalian menarik orang yang tepat untuk kalian. Dan aku rasa dia datang. King of Cups muncul di sini ya. Bottom of the decknya ada the Two of Cups guys ya. Kalian suka sama King of Cups itu dan dia juga sangat suka sama kalian. Yes, saling berbalasan ya. Ini planting seed ya. Ada sesuatu yang kalian tanam dan kalian tahu jika kalian melakukan ini nanti kalian akan menuai hasilnya. Dan yang pasti itu hal yang positif. Seven of Pentacles itu hal yang positif ya. Kalau di deck aslinya tarot itu kayak panen pentacles guys, panen duit. Ini juga begitu ya, mungkin bentuknya tidak koin-koinan, kalian tidak terlalu notice ya. Tapi yang jelas dia sudah ada di dalam tanah. Dia sedang melihat daunnya yang kecil, tapi di bawah berakar dengan sangat kuat ya. Pondasi kalian untuk bisa memulai suatu relationship sudah sangat kuat. Oke, bisa jadi kalian sadari atau tidak sadari ketika melakukan itu. Tapi yang jelas, now it's time for harvest. Sekarang saatnya untuk panen, Eris ya. Panen atas self-loving atau apapun yang kalian lakukan untuk membuat diri kalian itu pantas untuk dicintai. Saatnya sekarang dipanen ya.
Ini adalah bottom of the deck, sebentar lagi akan naik ke permukaan. Oke, the center of the reading ada the Three of Cups ya, yang di cross dengan the Ten of Wands. Terlalu banyak galau, tidak menikmati hidup. Kalian perlu lebih happy ya. Tapi kalian nggak sedih juga guys ya. Aries, yang aku rasa kalian bukannya yang merana banget gitu, nggak. Tapi ya gitu, ada aja waktunya di dalam hidup ini kalian mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya guys, ya gitu. Masalah-masalah yang prominent tidak ada kulihat ya. Ini readingan single yang akan segera mendapatkan cinta ya, yang akan segera menjalin relationship, oke? Sekali lagi katanya guys, ya nggak apa-apa, sekali lagi. Okay, let me clarify the center of the reading please, thank you. Bottom of the deck ada Ten of Pentacles ya, ini abundance in Pentacles, financial abundance ya. Selain dapat cinta, kalian juga dapat kelimpahan dalam hal finansial. Hampir seperti halu guys readingan ini, tapi ya aku adalah tarot reader ya, jadi aku hanya akan membacakan apa kartu yang terbuka di depanku, oke? Oke. Kalau kalian merasa halu gitu ya, inilah yang ada ya. Oke. Center of the reading diklarifikasi dengan the Queen of Wands. Aku rasa kamu muncul di sini Aries ya. Kemudian ada the Six of Cups, yes. Kemudian ada the Page of Cups, yes. Orangnya ini tidak terlalu kamu perhatikan ya. Dia datang dengan short notice. Short notice. Iya, iya benar. Jadi dia datang itu tidak memberi aba-aba, tidak memberi rambu-rambu, tidak memberi announcement. Dimulai dari dasar guys, dari sesuatu yang unstable, tidak stabil. Page muncul di sini, oke? Tapi aku rasa dia adalah orang yang penting di dalam hidupmu ya. Bisa jadi past life connection karena kemudian muncul Six of Cups di sini dan nantinya pun akan muncul Six of Pentacles ya. Bisa jadi teman masa kecil kamu karena Six of Cups itu juga teman masa kecil ya. Aduh sayangnya di sini dia kebetulan simbolnya itu anjing guys. Aslinya kalau Six of Cups itu di deck konvensional tarot itu ada dua bocah saling berpegangan tangan. Karena mereka memang sudah saling mengenal sejak lama. Bisa jadi teman masa kecil, teman SD kali. Yang datang ini ya, Aries yang datang ke kamu ini, yang nanti akan jadi King of Cupsmu. Bisa jadi past life connection, seperti yang aku bilang tadi, kalian sudah pernah mengenal di kehidupan yang sebelumnya. Tapi yang jelas hubungan ini akan sangat kuat ya, koneksi ini akan sangat kuat. Dan kamu senang. Kamu akan merasa senang Aries ya ketika dia datang, oke? Dia tidak menawarkan muluk-muluk, tidak langsung bilang I love you gitu, enggak. Datangnya dari berteman dulu gitu ya. Kemudian kalau memang kalian teman masa kecil, kalian mulai bernostalgia dengan kenangan-kenangan masa kecil kalian. Masih ingat gak sih guru SD kita dulu? Atau masih ingat gak sih teman kita yang dulu suka pup di celana? Masih ingat gak sih kalau hujan kita ke sekolah gimana? Nah gitu. Seperti itulah awal dari hubungan kalian ini nantinya, oke? Okay, let me clarify the Four of Cups, please. Kamu kemudian Aries memikirkan apakah ada kemungkinan kamu telah melewatkan kesempatan baik dalam hidupmu terkait dengan relationship ya. Let's see. Bottom of the decknya ada the King of Wands, kemudian ada kartu Eight of Sword, Page of Sword, dan the Nine of Sword. Wow, di klarifikasinya ya, kamu semakin hari semakin sulit tidur ya, karena kamu menganggap kamu mungkin melakukan sesuatu yang salah sehingga ada koneksi yang terputus ya. Karena aku memang lihat ada yang terputus di sini ya. Ketika dia datang pertama dengan energi unstable, Page, kemudian entah kamu menanggapinya kurang baik atau kamu mungkin terlihat dingin, terlihat cuek gitu, dan kemudian dia mulai menjauhkan dirinya aku rasa ya. Dan fokus kamu adalah apakah aku telah melewatkan satu kesempatan baik atau kesempatan emas dalam hidupku. Kamu sibuk berpikir-pikir
berpikir-pikir. Ya, kamu sibuk berpikir ya. Ada perasaan terpenjara, ada perasaan menyesal, ada perasaan bersalah, ada perasaan takut ya, dia tidak kembali. Tapi untunglah ini adalah Six of Cup guys ya. Artinya ini bukan koneksi yang mudah untuk diputuskan ya. Oke. Kita akan klarifikasi kartu target. Kalian ingin ada sesuatu yang luar biasa terjadi ya. Kalian bosan dengan situasi, sibuk menyesali atau sibuk bertanya-tanya dalam diri kalian, apakah kalian baru saja melepaskan kesempatan besar terkait relationship? Kalian berharap ada sesuatu yang terjadi supaya datarnya kehidupan kalian ini bisa segera berakhir ya. Let me clarify the Page of Wands please. Oke, kartu klarifikasinya itu ada The Four of Wands, kemudian The Ten of Pentacles, kemudian The King of Swords. Karena capek berpikir, karena ini adalah energi Sword ya, terlalu lelah berpikir. Apakah kalian telah melewatkan kesempatan besar? Karena dia tadi kemudian mundur ya dari hidup kalian, sempat muncul, kemudian mundur. Terakhir kalian udah bosan, malas gitu ya. Tapi kalian tetap berharap ada kebahagiaan ya. Ada stability untuk kalian, ada long term commitment. Four of Wands, kalian tidak berhenti untuk berharap, aku lihat di targetnya ya. Tapi yang jelas kalian tidak mau memikirkan lagi yang tadi datang ini. Datang dengan cepat, kemudian perginya pun dengan cepat ya. Kalian tidak mau memikirkan dia lagi. Kemudian kalian mencoba untuk making peace with your mind ya. Udah deh, gak usah dipikirin lagi. Ngapain juga mikirin dia, toh udah gak kelihatan. Kalau seandainya pun benar aku melepaskan satu kesempatan besar dalam hidupku, kesempatan emas untuk bisa menjalin relationship, ya anggaplah aku lagi sial, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalian tidak patah semangat ya. Kalian tetap berharap Four of Wands dan Ten of Pentacles bersama seseorang ya. Tapi kalian seperti men-shutdown dia yang tadinya muncul itu. Oke, let me clarify the Two of Wands please, thank you. Kartu The Two of Wands diklarifikasi dengan The Judgment, kemudian The Knight of Cups, kemudian ada The King of Wands. Ada hubungan yang berakhir ya dengan seseorang, energinya itu Aries, Leo, Sagittarius juga. King of Wands sosoknya aku lihat di sini dimulai dari konflik guys ya, kemudian ada satu masalah besar yang terjadi aku lihat, dan ada orang yang meminta maaf tapi kalian tidak menerima permohonan maafnya ya. Proses untuk bisa moving on kalian dari dia itu cukup lama aku rasa. Dan ketika ini terjadi, itulah awal-awalnya kalian baru bisa selesai moving on dari si King of Wands ini. Aku melihat ini energi yang lain karena di sini muncul King of Cups ya. Wands dan Cups itu beda guys ya. Tapi lebih ganteng dia pasti. Oke. Lebih ganteng mantanmu daripada yang akan datang ini. Yang tadi datang muncul sebentar, datang dengan cepat, hilang dengan cepat ini. Lebih ganteng mantanmu ya. Karena itulah kamu lebih sulit untuk moving on dari dia. Lebih berkarisma karena Wands energinya ya. Atau lebih cantik dan lebih berkarisma. Ini celebrity type guys ya. Apapun kesalahan yang dibuat oleh si King of Wands ini ya, dia kemudian mencoba meminta maaf untuk berbalikan ke kamu di masa lalu, tapi kamu tolak. Ada The Judgment di sini guys, yang memang sudah berakhir sama dia, udah selesai ya. Udah selesai. Dan ketika kamu berhasil 100% melepaskan dia, muncullah si yang datang cepat dan pergi dengan cepat ini tadi. Aku rasa dia sudah ada di waiting list dalam hidupmu ya. Karena aku lihat kamu di sini lama untuk bisa moving on dari mantanmu yang sebelumnya. Guys, Aries, lama sekali bisa moving on. Dia waiting list. Jadi dia datang itu kayak teaser gitu guys, kayak iklan Shopee COD, Shopee COD kayak gitu. Datang sebentar tiba-tiba hilang. Kalau kalian lagi nonton video ini. Tapi ingatannya membekas terus di pikiran kalian ya. Dan itu terjadi tepat setelah kalian bisa 100% moving on dari si King of Wands ini. Itulah tipikal Six of Cups ya guys. Datang cepat, pergi cepat berkali-kali lagi lah. Males. Tapi kalian senang kok ya. Selama dia masih page,
dia itu seperti menggelitik perasaan kalian ya. Ada sesuatu yang bikin kalian penasaran. Dan aku lihat di bottom of the deck kedepannya dia akan menjadi seorang king ya. Dari unstable menjadi stable, menjadi stabil. Oke, let's see. Di near future ada the Two of Cups ya. Ada cinta untuk kalian di situ, Aries, yang saling berbalasan. Oke, ada komunikasi yang datang guys. Dia yang selama ini diam, tidak memberi kabar apa-apa kepada kalian, akan segera memberi kabar kepada kalian. Eight of Wands, kartu komunikasi. Silahkan cek WhatsApp kalian. Oke, Eight of Wands itu kartu komunikasi ya guys ya, yang jatuhnya itu di Two of Cups. Di masa depan aku lihat kalian akan in relationship ya, menjalin hubungan dengan seseorang yang balance, saling mencintai ya, saling berbalasan. Oke. Kartu klarifikasinya Eight of Wands, Nine of Cups, kemudian ada the Queen of Swords. Kamu pasang aksi mau menolak. Aku tidak tertarik. Itu yang aku rasakan ya. Karena di sini kamu memutuskan untuk tidak mau memikirkan dia lagi. Dia yang datang dengan cepat dan pergi dengan cepat ini. Tapi kemudian dia datang di next future, datang kembali ya. Muncul lagi dalam hidupmu dengan modal komunikasi. Oke, aku rasa komunikasi ini kamu balas dengan antusias. Karena Eight of Wands itu adalah back and forth communication ya, bukan satu arah. Kalau Ace of Wands tadi baru satu arah ya. Artinya ketika dia ngechat kamu tidak balas, kamu cuma read gitu, centang biru 2. Tapi kalau muncul Eight of Wands, kamu membalasnya ya. Apa kabar? Baik. Walaupun singkat-singkat karena ada energi the Queen of Cups di sini. The Queen of Swords di sini ya. Dingin. Mencoba untuk dingin, berpura-pura dingin. Padahal ketika dia datang kamu senang sekali. Kamu ngerasa yang selama ini kamu targetkan datang. The Nine of Cups ya. Your wish fulfillment ya. Orang yang kamu tunggu-tunggu datang ya. Jadi ketika dia ngechat kamu mencoba untuk dingin. Aries ya. Apa kabar? Baik. Lagi di mana? Rumah. Udah makan? Udah. Gitu. Itu yang aku tangkap, tapi tetap dibalas dengan cepat guys. Eight of Wands itu komunikasi back and forth rapid ya, secara cepat, rapidly. Oke, yang jelas aku lihat akan ada cinta untuk kalian guys ke depannya ya. Five of Cups, mungkin ada sedikit challenge di situ. Kemudian ada The Magician juga. Jika ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk melanjutkan kisahnya, seperti apa jadinya nanti ya. Oke, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extended atau video sambungannya secara eksklusif ya Aries. Ini aja yang aku punya untuk kalian saat ini Aries. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Dan kemudian kamu mulai untuk mengubah haluan aku rasa ya. Dari yang banyak mengingkari perasaanmu, kemudian kamu mulai menyadari bahwa the feeling is real ya, rasa itu ada. Kalian menginginkan dia ya, jauh di dalam hatimu kamu suka sama dia Aries. Kamu ingin dia ada di dalam kehidupanmu. Kamu ingin bisa mencintai dia dan dia bisa mencintai kamu. Tapi ada yang kamu takutkan di situ. Aku merasakan masih ada orang yang mencoba untuk dingin ya, tapi tidak melakukan penolakan. Dinginmu itu bukan rejection ya, lebih ke tidak menanggapi dengan serius aku rasa. Karena The High Priestess muncul di bawah, padahal sudah muncul The King of Cups dan The Hermit di sini ya guys. Aku rasa di hubungan kamu sebelumnya dengan si King of Wands tadi di recent past itu, kamu lebih banyak pakai hati tapi tidak pakai logika ya. Sementara kan untuk relationship itu harus balance, tapi cinta harus pakai hati. Beda ya guys, cinta dan relationship itu akan selalu beda. Cinta itu pakai hati, tapi relationship harus pakai otak ya, harus seimbang ya.